Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi Java dengan database MySQL. Di sini adalah aplikasi pemesanan tiket kapal laut ya. Langsung saja ini tampilan loginnya. Kita langsung login admin. Nah, ini tampilan awalnya. Di sini ada file, data user, data kota, data kapal, data tarif, pemesanan, pembatalan, laporan, ada data kapal sampai pemesanan sampai pembatalan tiket. Oke, langsung saja kita mulai dari data user. Nah, untuk data user ini kita bisa tambahkan, misalnya saya mau bikin nama saya admin 2, saya buat ya admin 2, saya simpan. Gitu ya, kalau mau edit tinggal pilih, misalnya saya edit. Nah, ini jadi Joko 1, kalau mau hapus tinggal hapus. Jadi dipilih dulu baru dihapus. Oke, lalu kita masuk ke data kota. Nah, di sini adalah data kota atau pelabuhan, satu tujuan atau tempat pelabuhan itu berada. Misalnya kita bisa tambahkan, misalnya ini hanya contoh saja, Semarang itu misalnya. Saya simpan. Nah, ini kalau mau edit ya tinggal klik, sama tinggal diedit. Lalu kalau mau hapus tinggal hapus. Gitu. Lalu di sini ada data kapal. Nah, di sini ada data kapal yaitu jumlah seat. Misalnya ini kapal Dahlia, ada yang seat ekonominya ada 2, seat VIP-nya ada 3 misalnya gitu, dan seterusnya. Lalu di sini ada data tarif. Nah, di sini saya buatkan satu tarif. Nah, di sini saya buat, misal saya contohkan ambil kapal. Nah, ini kapal yang kita input di data master kapal tadi. Misalnya kita buat kapal Livina. Kapal Spur, KM Spur. Ya, ada seat ekonomi 50, VIP-nya 25 tadi kita ikut. Nah, ini kalau ada fasilitasnya apa kita bisa jabarkan. Nah, misalnya kita buat tujuan asal dari Jakarta misalnya. Oh, ini asal dari Jakarta, dari Semarang misalnya, tujuannya Jakarta gitu ya. Nah, ini balita, harga ekonominya untuk balita misalnya 20.000 misalnya gitu. Nah, untuk bagian dewasanya untuk harga ekonomi adalah 50.000 misalnya. Lalu untuk VIP di sini adalah 50.000, dan di sini misalnya saya buat 100.000 misalnya untuk dewasa gitu ya. Saya simpan. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Kita lihat tujuan Jakarta Palembang, dan bisa ditambahkan lain-lainnya. Oke, langsung kita ke transaksi pemesanan tiket. Ini tampilan awalnya, lalu kita tambah. Nah, ini tanggal pesan itu tanggal default untuk hari ini, tapi masih bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tanggal berangkatnya misalnya hari ini, ya berarti ya klik hari ini gitu. Kalau misalnya dia pesan untuk tanggal 31, ya klik aja tanggal 31 misalnya gitu. Nama penumpang misalnya Rudi, nomor identitasnya misalnya apa, nomor teleponnya misalnya 0812 bla 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 bla. Jenis kelamin pria, dewasa. Nah, di sini dewasa dan balita ini akan menentukan tarif ya. Begitu juga dengan ekonomi VIP. Misalnya saya buat VIP. Nah, di sini kapalnya saya pilih misalnya Dahlia. Nah, ini secara otomatis apa namanya, tarifnya akan menyesuaikan. Jika juga balita, nah ini akan 200.000. Jika ekonomi juga akan berubah jadi 100.000 gitu. Nah, misalnya ini saya buat dewasa, di sini VIP jadi 300.000. Nomor seatnya, nah di sini langsung VIP-nya. Dia karena dia milih VIP, kalau misalnya dia milih ekonomi, nanti munculnya akan seat ekonominya. Oh, ekonominya masih tersedia 2. Sisa kuota seat ekonomi ada 2 dari 2 seat. Sisa kuota seat VIP ada 3 dari 3 seat. Nah, misalnya saya pilih yang ekonomi 1, saya simpan. Nah, sini sudah masuk. Nah, kita bisa cetak tiket. Nah, ini dia tiketnya dia. Lalu kita misalnya tambahkan lagi untuk berangkat hari ini misalnya gitu. Nama penumpangnya Wulan misalnya gitu. Nomor identitas, teleponnya saya asal. Di sini wanita, saya buat dewasa, dia ngambil VIP. Kapalnya kapal Livina misalnya gitu. Nah,
Sheetnya ini ada VIV. Nah, saya ambil satu, saya simpan. Nah, kalau misalnya bagaimana kalau kalau yang bagian kapal itu nanti sudah terpakai ya statusnya. Misalnya kita di sini ada ekonomi, kita sheet kapalnya misalnya Dahlia tadi ya. Kita lihat sheetnya, oh tanggal keberangkatan belum ada misalnya. Jadi bagian sheet ini akan mengatur tanggal gitu ya. Jadi beda tanggal nanti kuotanya nanti akan berbeda juga. Misalnya contoh begini. Pada tanggal 29 hari ini yang KM Dahlia ini sudah ada yang berangkat misalnya, berarti seatnya nanti otomatis akan berkurang pada hari ini. Kalau misalnya tanggal 30 nanti seatnya akan berbeda lagi. Begitu, berarti seatnya masih kosong. Jadi sesuai dengan tanggal keberangkatan ya. Seat kuotanya misalnya tadi kita lihat yang bagian tanggal 31 yang Dahlia ya. Kita lihat seatnya. Nah, ini sudah terjual dan di sini kosong. Tapi kalau misalnya Dahlia tanggal 29, nah, seatnya masih utuh. Oke, saya ulangi. Kalau tanggal 31 karena tadi sudah dipesan oleh Rudi ini, kita lihat seatnya itu sudah terjual satu. Nah, kalau misal, tapi yang VIP masih kosong pastinya ya. Nah, kalau tanggal hari ini, berarti seatnya masih kosong. Karena belum ada yang beli untuk tanggal hari ini. Gitu ya. Oke, lalu di sini jika ada pembatalan tiket. Nah, misalnya saya mau lihat kode tiketnya si ini ya, misalnya PP1 ini, kita PP1 kita batalkan misalnya. PP strip 1 cari. Nah, ini keberangkatan ini kita batalkan tiket. Yes. Nah, sudah. Nanti otomatis datanya akan batal begitu ya. Kita lihat laporan data kotanya. Nah, ini data kotanya. Lalu ada laporan data kapalnya. Nah, ini. Lalu ada laporan data tarif. Ini. Oke, lalu ada laporan data sheet. Nah, ini sheetnya sudah ada untuk kapal KM Dahlia. Kelas, sheet. Nah, ini KM Livina, kelas, sheet masih ada ini. Scroll ke belakang masih ada. Scroll ke belakang masih ada. Lalu ada laporan pemesanan tiketnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, misalnya gitu ya. Nah, ini dia keluar muncul. Pembatalan juga kalau memang ada pembatalan kita pembatalan. Tanggal 1 sampai 31 ada pembatalan atau tidak. Nah, ini ada ternyata. Oke, dari saya cukup sekian. Mungkin kalau teman-teman ada kebutuhan lainnya, aplikasi ini masih bisa dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Artinya kalau teman-teman berminat dan mau ada customize, boleh. Silakan kontak di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.